Taqwa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin at-tahirin. Ya ayyuhal usikum wa nafsi bi taqwallahi al-'aliyyil 'azim. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita sama-sama bisa menjalankan sholat ibadah Jumat di bulan suci Ramadan. Pekan insyaallah pekan terakhir dalam bulan yang istimewa ini. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sungguh beruntung bagi kita oleh Allah Subhanahu wa taala dianugerahkan suatu bulan istimewa yakni bulan suci Ramadan. Dan tanpa terasa kita sudah memasuki Asyrul Awakhir, 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan, yang oleh Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita pada hari 10 terakhir ini adalah hari di mana Rasulullah SAW lebih bersungguh-sungguh dan lebih menjaga untuk beramal ibadah yang lebih dibanding dengan 20 hari sebelumnya. Masyaallah muslimin, pada 10 terakhir Rasulullah memberikan teladan untuk memperbanyak itikaf kita di 10 pekan terakhir. Kisahkan dari istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha qalat anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah summa takafa azwajuhu min ba'di. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi SAW biasa beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan kebiasaan ini berlanjut hingga beliau wafat. Lalu istri-istri beliau juga beriktikaf setelah beliau wafat. Beriktikaf adalah cara yang dilakukan Rasulullah SAW sebagai bentuk dan upaya sungguh-sungguh beliau dalam menghidupkan hari-hari terakhir di malam bulan Ramadan. Tingkat upaya dalam menghidupkan malam ala Rasulullah yang menunjukkan amal dan uji semangatnya dalam ibadah, sehingga dalam satu riwayat diriwayatkan karena Rasulullah SAW yajtahid fil ashr awakhir ma la yajtahid fi ghairi. Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di waktu yang lain. Masyaallah muslimin, mengingat kita telah menjalani 10 hari terakhir yang disampaikan bahwa 10 hari ini adalah pembinaan, maka mudah-mudahan kurikulum Ramadan yang sejak awal sampai sekarang kita nikmati dalam berbagai forum pengajian, forum kajian di masjid, pelanggar, mushola, kantor, semuanya ingin mengingatkan begitu istimewanya bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua tidak melewatkan begitu saja, sehingga kita betul mendapatkan inti ruh dari pembelajaran madrasah bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan mengajarkan kita atas pertama yakni kedisiplinan. Mungkin sebelum datang Ramadan, salat kita, ibadah kita, sedekah kita tidak teratur. Dengan bulan suci Ramadan kita berupaya untuk melatih kedisiplinan kita, mulai dari
Sejak bangun tidur kita bersahur, menjaga sholat subuh kita, lalu bertadarus sampai kita menjelang maghrib untuk berbuka puasa, dan begitu seterusnya, melatih upaya kita untuk menjaga kedisiplinan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nilai-nilai ini selanjutnya nanti kita akan terus pertahankan dalam menjalani kehidupan pasca Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan yang begitu istimewa, yang hari-hari terakhir ini adalah hari di mana orang selalu untuk berupaya, dan mudah-mudahan kita semuanya pastinya mendapat malam yang begitu istimewa, yakni malam Lailatul Qadar. Malam yang kebaikannya lebih baik dari 1000 bulan, di mana malam itu para malaikat-malaikat turun dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan untuk menangkap hamba-hambanya, untuk menangkap pribadi-pribadi kita yang insya Allah dengan madrasah kurikulum Ramadan ini semakin menunjukkan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Ramadan kita dilatih untuk melatih kepekaan sosial kita. Kita menahan lapar, dahaga, tidak berhubungan suami istri, menahan segala yang membatalkan semata-mata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu derajat ketakwaan adalah muncul penghambaan yang sejati kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh kita semuanya. Dengan kesadaran kepekaan sosial, artinya kita menghilangkan egoisme kita menghilangkan kesombongan kita menghilangkan ego yang hari ini menempel kita. Maka Ramadan identik dengan tirakat. Orang yang mau tirakat biasanya dilatih dengan berpuasa. Nah, puasa adalah melatih tirakat kita akan nafsu-nafsu yang mungkin selama hidup kita terus membelenggu dan menghantui kita semuanya. Nafsu adalah keistimewaan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Tanpa nafsu kita mungkin tidak bergairah untuk hidup. Nafsulah yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Namun nafsu ini kita harus arahkan kepada nafsu-nafsu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, orang tanpa nafsu mungkin akan loyo. Namun nafsu yang tidak terkendalikan, dia akan membuat kita kemana-mana dan akhirnya menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya potensi yang cukup dan bahkan liar dalam memanjakan nafsu ini. Dalam qasidah doa Imam Busiri menyatakan, "Mandi birati jima'in min ghawayatina kama yuraddu jima'ul khayri bi'usri." Siapakah yang mampu mengendalikan nafsu-nafsu atas kita ini semua? Nafsu ini yang menghantui dan menyertai diri kita ini sebagaimana kuda yang tanpa tali kekang akan liar kemana-mana. Fala ta'mudul ma'asi, kita kalaupun atas kemaksiatan yang kita jalani, kita diumbar atau diberi kesempatan untuk dilos maksiat kita agar kita kapok, tidak ada rumusnya. Semakin bermaksiat maka semakin menikmati. Tidak ada rumus ketika maksiat, mabuk sudah dilos mabuknya sampai mabuk yang betul-betul mabuk over itu. Kalau kapok mabuk tidak ada. Yang ada adalah terus mabuk dalam lingkaran sirkel kemaksiatan. Begitupun kemaksiatan lainnya. Kita berjudi semakin jok uang, tidak mau kita untuk berhenti. Itulah gambaran kemaksiatan yang digambarkan oleh Imam Busiri dalam qasidah itu. Wan nafsu katiflin tuhbil musyabba'ah. Dan nafsu itu seperti bayi yang menetek ibunya.
Hubbillahi wa ilatihi yang paling. Kalau tidak disampai, maka bahagia itu akan menyeret terus sampai itu. Karena itu nafsu-nafsu yang dari nafsu-nafsu yang ada di kita bukan untuk kita hilangkan, namun bagaimana nafsu-nafsu ini kita kendalikan dan akhirnya menuju nur cahaya ilahi Rabbi yang akhirnya mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Madrasah Ramadan, kurikulum yang ada di dalam Ramadan adalah mengingatkan kita untuk sama-sama refleksi 11 bulan kemarin. Mungkin sama-sama kita melupakan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Mungkin kita lebih banyak terlena atas kehidupan-kehidupan yang menjebak kita pada kesenangan dunia. Dengan Ramadan kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih kemuliaannya. Dan tidak hanya itu, Allah menutup semua pintu-pintu neraka. Allah membuka semua pintu-pintu surganya. Dan semua syaitan yang identik mengganggu kehidupan kita untuk bermaksiat ditutup, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sejatinya di bulan Ramadan ini kalau kita berbuat keburukan, berbuat kezaliman, berbuat sesuatu yang tidak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah murni karena nafsu kita. Jangan lagi jadikan syaitan sebagai kambing hitam. Oh, kita bermaksiat karena digoda oleh syaitan. Sebab hari ini syaitan istirahat dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya di malam-malam terakhir ini mendapatkan berkah Lailatul Qadar yang insyaallah pahalanya, keberkahannya melebihi kebaikan 1000 bulan. Dan karena itu meskipun umur kita tidak sama dengan umur umat-umat terdahulu yang mencapai ratusan bahkan ribuan tahun bisa beribadah kepada Allah, kita yang rata-rata umat Nabi Muhammad di bawah 100 tahun insya Allah tidak akan kalah kurang pahala ibadahnya karena adanya bulan Ramadan. Terlebih lagi ada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar yang kebaikannya, yang pahalanya lebih baik dari 1000 bulan. Umur kita lebih pendek, tapi kualitas dan penghargaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh begitu istimewa. Mudah-mudahan semua kita bisa menjadi yang sempurna dan kita mendapatkan keberkahan dan kemuliaan bulan suci Ramadan. Barakallahu wa ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ayatil hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum astaghfirullahaladzim li wa lakum. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sukti wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil azim wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Qala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anil bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh was-suyuq wal mukhtalifat wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassa wa amdan muslimina amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurullaha yadhkurkum wa la dhikrullahi akbar wa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.
وأشهد أن لا إله